Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, para romo, suster, bruder, dan anak-anak yang terkasih. Dalam episode 14, berakhirnya zaman kerajaan, kita akan dihantar oleh Bapak Kardinal untuk melihat panorama kisah sejarah. Bagaimana hancurnya kerajaan-kerajaan utara dan selatan, dan tumbuhnya 3 kerajaan besar asing yang ada di sekitar dan mempengaruhi situasi perkembangan perjalanan umat Allah Perjanjian Lama. Ada bangsa Asyur, ada bangsa Babilonia, dan juga ada bangsa Persia. Saudari-saudara yang terkasih, selain itu, para nabi juga mewartakan pesan dari Allah Yahweh. Para nabi menulis pesan itu untuk kerajaan tertentu pada saat tertentu. Namun ternyata warta itu juga bisa berlaku untuk kerajaan lain di masa selanjutnya. Dan bahkan warta para nabi sampai kepada kita saat ini, hari ini. Semoga kita juga bisa memetik inspirasi rohani dari pewartaan para nabi dan kisah umat Allah Perjanjian Lama. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya ingin menggarisbawahi sekali lagi apa yang sedang kita kerjakan. Kita sedang belajar dalam hal pengetahuan tentang kitab suci. Jadi kita belum sampai pada renungan-renungan, pada pesan-pesan iman, hidup rohani, dan sebagainya. Tetapi lebih-lebih tentang pengetahuan. Nanti dengan pengetahuan yang sudah kita letakkan sebagai dasar, kita berharap dapat lebih mudah memahami pesan-pesan firman yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yang menjadi pokok perhatian kita adalah satu, sejarah di belakang tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Karena sejarah itu bisa menerangkan banyak hal yang terdapat di dalam Perjanjian Lama ini. Yang kedua, nah ini juga penting, bagaimana Allah mewahyukan diri dengan memperhitungkan kemampuan manusia untuk menangkap dan menggunakan sejarah itu untuk menyatakan diri dan kehendaknya. Sehingga kitab suci yang kita punya, Perjanjian Lama khususnya, ini bukan hal-hal yang diturunkan begitu saja dalam arti harafiah, tetapi adalah pernyataan diri Allah sepanjang sejarah. Kalau Perjanjian Lama ya mulai periode Abraham sampai dengan yang terakhir ketika menjelang Perjanjian Baru. Sekali lagi ini penting supaya kalau kita mendengar faham tentang kitab suci yang berbeda, ya memang berbeda, tidak usah dicocok-cocokkan, karena memang pandangan kita, umat Katolik, mengenai kitab suci itu berbeda dengan yang lain-lain. Dan kekhususan itu sudah kita pelajari dulu ketika kita berbicara mengenai konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi. Moga-moga dengan demikian kita bisa mengikuti kenapa yang kita bicarakan kok sejarah dan sebagainya, apa pesan kitab suci belum, kecuali hal-hal yang saya anggap penting di dalam rangka iman akan Yesus Kristus. Kita sampai pada tahap sejarah kerajaan Israel. Masih ingat periode kerajaan itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama adalah raja-raja pertama, Saul, Daud, Salomo, berakhir tahun 930 sebelum Masehi. Kemudian sesudah Salomo meninggal, kerajaan pecah menjadi dua tahun 930. Kerajaan bagian utara namanya Israel, kerajaan bagian selatan namanya Yehuda. Kerajaan utara selesai pada tahun 722 ketika ibu kota kerajaan utara, Samaria, dihancurkan oleh Raja Asyur. Periode yang ketiga adalah ketika kerajaan tinggal bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda, mulai tahun 722 nanti sampai dengan Yerusalem dihancurkan pada tahun 587 oleh raja yang lain, oleh kekuatan politik yang lain, yaitu Babilonia. Kita sampai di situ sudah mulai berbicara mengenai raja-raja di Yehuda. Untuk mengetahui dinamika kerajaan Yehuda, kita bisa membayangkan di wilayah itu ada kekuatan-kekuatan negara yang besar. Yang pertama, Asyur sudah kita bicarakan, yang menghancurkan Samaria dan kemudian juga mencoba-coba untuk mengalahkan Yehuda. Jadi ada kerajaan Asyur. Yang kedua, sesudah Asyur melemah karena pertikaian dari dalam, muncul kekuasaan baru yang namanya Babilonia. Ini yang kemudian mengalahkan Asyur, sehingga Asyur tenggelam, muncul Babilonia. Nah, kerajaan Babilonia inilah yang nanti akan menghancurkan kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Babilonia tidak akan selama-lamanya kuat, karena makin lemah juga akan muncul kerajaan baru, yaitu Persia. Jadi sekurang-kurangnya 3 nama itu nanti akan ketemu di dalam kitab suci: Asyur, Babilonia, dan Persia. Kita sudah bicara mengenai raja-raja yang penting di Yehuda. Yang pertama adalah Raja Hizkia. Nanti dibaca pada kitab Raja-Raja bab 18. Raja ini bagus, raja ini baik. Ringkasan kebaikannya dapat kita baca pada 2 Raja bab 18 ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ringkasan ini berbeda dibandingkan dengan raja-raja yang lain, karena untuk raja-raja yang lain itu refrainnya adalah ia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Hizkia ini melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Ayat 5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Sangat tinggi penghargaan terhadap Hizkia ini. Masalahnya adalah seperti halnya raja-raja yang lain, atau pada umumnya kekuasaan itu sering mendorong orang untuk semakin berkuasa lagi. Itulah yang dilakukan juga oleh Hizkia. Apa yang dia lakukan? Ia memberontak terhadap Asyur. Itulah yang dikatakan pada ayat 7. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya untuk sementara.
Padahal sebetulnya raja ini sudah diingatkan oleh nabi. Kita masih ingat nabi yang muncul pada waktu itu adalah Nabi Yesaya. Peringatan itu disampaikan oleh Nabi Yesaya kalau kita membaca Yesaya bab 20. Saya baca ayat 1. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya. Dan selanjutnya, ia membuat tindakan simbolik, pergilah, bukalah kain kabung dari pinggangmu, tanggalkanlah kasut dan kakimu. Ini yang namanya perbuatan simbolik Nabi. Seperti kalau para pemimpin negara kita itu kan kadang-kadang membuat tindakan simbolik ya, misalnya melongok ke gorong-gorong di Jalan Sudirman. Itu kan tindakan simbolik. Dia tidak akan masuk dan mengeruk itu, tetapi sekedar mengatakan bahwa ini perlu diperbaiki, pesannya jelas. Demikian juga Yesaya ini membuat tindakan simbolik seperti itu. Ayat 3 itu penjelasannya. Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan. Jadi kalau Hizkia memberontak terhadap Asyur, itu yang manas-manasi adalah Mesir. Dan Mesir nanti akan dikalahkan. Hizkia membuat itu. Dan kita semua tahu, tadi kan dikatakan pada ayat 13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Merebut, kalah. Ayat berikutnya, ayat 14, Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa. Dosanya apa? Tidak mendengarkan nasihat Yesaya. Undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Artinya Yehuda di bawah Hizkia yang baik itu akhirnya menjadi raja terjajah, membayar upeti. Itu sejarah. Nah, sejarah itu kan bisa dibaca dengan cara lain. Bahwa akhirnya Hizkia hanya membayar upeti, itu bisa dianggap sebagai suatu kemenangan. Dan itulah yang dibaca oleh penulis 2 Raja bab 19. Judulnya Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Tadi pada bab 18 kan Sanherib ini maju menyerang Yehuda, tetapi selamat. Karena apa? Karena doanya Hizkia itu, bab 19 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Itu doanya. Jadi ketika diserang oleh Sanherib, cerita awal bab 18 menyerah. Tetapi di sini Hizkia digambarkan berdoa. Doanya diapakan? Ayat 20. Bab 19, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel,
Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar. Doanya didengarkan, ayat 32 sampai 34. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ayat 34, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi dibaca dari 2 Samuel 7 yang terkenal itu, tidak akan Tuhan membiarkan janjinya kepada Daud itu diputus oleh siapapun. Maka kalau Allah campur tangan di sini alasannya adalah oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ingat 2 Samuel bab 7. Apa yang terjadi? Ayat 35 dan selanjutnya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Jadi menurut bab 18, 2 Raja 18, Hizkia itu menyerah. Menurut bab 18 tidak. Jangan bertanya mana yang benar. Yang benar adalah refleksi atas peristiwa itu. Doa Hizkia dikabulkan, janji Allah tidak akan pernah bisa diputus oleh siapapun juga. Itu inti pesannya. Pertemuan yang lalu kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan. Nama raja-raja beberapa yang penting karena banyak, tetapi tidak usah dibicarakan semua. Sesudah Raja Hizkia muncul raja yang lain, yaitu Manase. 2 Raja bab 21. Judulnya jelas, Manase Raja Yehuda. Tekanan Asyur sesudah Hizkia itu masih sangat besar. Caranya bagaimana Manase ini menghindarkan ancaman politik Raja Asyur? Caranya antara lain menyesuaikan diri. Maksudnya apa? Maksudnya menyesuaikan diri ya agama Yahweh dilemahkan. Identitas Israel, keterikatannya pada Yahweh tidak ditampilkan lagi, tidak ditegaskan lagi. Selebihnya agama Asyur yang mengancam secara politik diberi tempat. Agama Kanaan, agama asli diambil. Itu antara lain cara Manase meredakan sedikit ancaman dari Asyur. Lihat, politik agama sudah ada sejak zaman dulu. Agama digunakan untuk kepentingan politik. Raja ini sangat jahat. Menurut siapa ya? Menurut kitab kedua Raja ini. Silakan melihat 1-2 ayat. 2 Raja bab 21 ayat 1. Itu referennya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Apa yang jahat itu? Ayat 3, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ayat 6, bahkan ia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah dan selanjutnya. Ayat 17, selebihnya dari riwayat Manase, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ini kitab sejarah Raja-Raja Yehuda.
Itu maksudnya adalah kronik kerajaan. Seperti halnya kerajaan-kerajaan pada umumnya mempunyai catatan sejarahnya, rupa-rupanya raja-raja yang manapun sejarahnya juga dicatat. Sesudah Manase, raja yang sangat jahat itu, muncullah Raja Yosia yang diceritakan pada 2 Raja bab 22. Ketika dia diangkat atau ditunjuk menjadi raja, usianya masih 8 tahun, anak-anak. Oleh karena itu, lingkaran kerajaan mendampingi dan mendidiknya supaya menjadi raja ideal. Dan jadilah Yosia ini raja ideal. Itulah yang dikatakan misalnya pada bab 22, 2 Raja ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Masih ada ayat yang lebih dahsyat daripada itu untuk menampilkan Yosia sebagai raja ideal. Bab 23 ayat 25. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia, yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Perhatikan kata segenap, segala. Lalu dikatakan selanjutnya, dan sesudah dia tidak bangkit lagi yang seperti dia. Jadi sangat hebat ke depan maupun ke belakang. Mengapa dia disebut sebagai orang yang seperti itu? Jawabannya ada pada bab yang sama, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Intinya, dia memperbaiki rumah Tuhan. Dikatakan pada ayat 4, pergilah, dikatakan kepada seorang panitera kerajaan, juru tulis kerajaan, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Mengumpulkan uang untuk apa? Bagian ayat 5 paling belakang, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Pertama, dia memperbaiki rumah Tuhan. Tetapi bukan itu yang membuat dia istimewa. Yang membuat dia istimewa mulai dari ayat 8. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di dalam rumah Tuhan. Jadi bagaimana? Ketika rumah Tuhan itu diperbaiki, Hilkia, imam di tempat itu, menemukan kitab Taurat. Menemukan kitab Taurat. Nanti akan kita lihat dari mana kitab Taurat yang ditemukan ketika rumah Tuhan itu diperbaiki. Nanti akan diulang mungkin. Ceritanya begini. Tahun 722, ingat ya, Samaria dihancurkan, termasuk tempat ibadahnya. Rupa-rupanya karena tidak bisa dibuktikan dengan data-data sejarah. Rupa-rupanya orang-orang bijaksana, imam-imam, entah siapa, yang sungguh ingin berpegang pada perjanjian Sinai, membawa Taurat Musa yang ada di utara kerajaan Israel, dibawa mengungsi, melarikan diri ke selatan.
dari kerajaan Israel yang dihancur leburkan, mereka lari sambil membawa naskah ini. Naskah ini ada di bait suci di Yerusalem dan ditemukan pada zaman Yosia menjadi raja. Nah, atas dasar inilah Yosia melakukan pembaharuan kehidupan agama Yahweh. Karena pembaharuan inilah yang akibatnya nanti panjang. Raja Yosia ini disebut sebagai raja yang sangat istimewa. Pembaharuannya diceritakan di mana? Ini mesti dibaca agak lengkap. Bab 23, 2 Raja bab 23 ayat 1 sampai 4. Nanti dibaca yang selanjutnya dibaca sendiri. Ayat 23. Sesudah itu artinya sesudah diberitahu bahwa ada ditemukan Taurat di tempat ibadah, sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda di Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda, semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Itu artinya seluruh kerajaan Yehuda dibawa. Apa yang dikatakan dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Jadi ditemukan kembali Taurat Musa, yang entah bagaimana itu hilang, atau terselip entah apa. Nah, ketika itu ditemukan Taurat Musa dalam tanda petik ya, belum seperti yang sekarang kita punya, dijadikan dasar pembaharuan hidup keagamaan iman akan Yahweh. Ayat 4, Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Aserah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem dan selanjutnya. Itu pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Mana Taurat itu? Apakah ada tanda petik, sisa-sisanya di dalam kitab suci perjanjian lama? Ada, kita ikut saja apa yang dipikirkan dan sudah diselidiki oleh para ahli. Sekarang yang disebut Taurat yang ditemukan di dalam bait suci Yerusalem itu ada tersimpan sebagian terbesar di dalam kitab Ulangan yang kita punya dari bab 5, bab 2 sampai bab 25. Jadi sudah ada tertulis yang seperti itu. Nanti penting untuk pembicaraan dalam periode ini perkembangan kitab suci sampai di mana. Kenapa disebut kitab Ulangan? Karena memang mengulangi
Yang ada di situ kan hukum-hukum Musa yang diulangi. Artinya Taurat Musa yang dipakai kembali untuk membaharui iman akan Yahweh. Tetapi meskipun kelihatannya pembaharuan itu dikerjakan besar-besaran, tadi kan menyangkut seluruh penduduk Yehuda, imam, nabi, dan sebagainya semua. Apakah berhasil? Nah, itulah yang dikatakan oleh siapa? Oleh Nabi Yeremia. Rupa-rupanya meskipun pembaharuan itu sungguh besar-besaran, tetapi tidak seluruhnya berhasil. Karena apa? Yaitu karena watak orang-orang Yehuda sendiri, watak orang-orang kerajaan sendiri. Itulah yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia pada bab 13 ayat 23 kitab Nabi Yeremia. Itu sangat menusuk hati sebetulnya. Menohok maksud saya. Kita baca. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Jawabannya kan tidak bisa. Lalu masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Di tengah-tengah pembaruan yang besar-besaran itu ada situasi seperti itu. Akhirnya Yosia ini gugur di dalam peperangan melawan Mesir. Kenapa ada perang melawan Mesir? Kita lihat saja di mana itu dikatakan. Bab 23 kitab 2 Raja ayat 29 dan selanjutnya. Dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Jadi ini ada Mesir, ada Asyur. Lalu dikatakan Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Jadi dalam di dalam peta geopolitik pada waktu itu, tadi sudah disebut ada Asyur, ada Babilonia, kemudian ada Persia, tetapi juga ada Mesir ini, yang tidak mau diganggu-ganggu oleh kerajaan-kerajaan di utara sekitar Babilonia. Seringkali Mesir ini menggunakan Yehuda untuk memancing di air keruh. Itulah sebabnya Yosia terlibat di dalam konflik itu dan akhirnya dia wafat dalam peperangan melawan Mesir. Itu terjadi sekitar tahun 609 sebelum Masehi. Jadi raja yang sangat baik itu akhirnya gugur. Sesudah Yosia, siapa yang menjadi raja? Ayat 23, bab 23, ayat 36 dan selanjutnya. Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim. Ketika Yoyakim menjadi raja, pembaharuan religius yang didorong, dikembangkan oleh Yosia ini dihentikan. Oleh karena itu, Raja Yoyakim pakai akhiran M. Nanti ada yang sesudah dia, ada yang Yoyakin, pakai akhiran N. Nama-namanya pasti akan dilupakan, tidak penting. Tetapi yang penting adalah ini, bahwa pembaharuan Yosia dihentikan. Dan oleh karena itu, dia disebut sebagai raja yang jahat.
bab 23 ayat 37. Judul di dalam teks kita Yoyakim Raja Yehuda. Ayat 37, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. 24 ayat 4-5. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Ini ceritanya apa ini? Kok sampai-sampai disebut-sebut Yerusalem yang berdarah-darah? Jawabannya, karena Yoyakim ini memberontak terhadap kerajaan Babel. Jadi Asyur mulai surut, Babel mulai naik, dan ketika Babilonia, kerajaan Babilonia itu mulai kuat, memperluas wilayah termasuk wilayah jajahannya. Yoyakim memberontak terhadap Babel, dan itulah yang menyebabkan Raja Babel menyerang Yerusalem. Itu terjadi sekitar tahun 600. Nah, sesudah Yoyakim ini, 20 tahun terakhir periode sejarah itu merupakan sejarah semakin melemahnya kerajaan Yehuda. Karena apa? Menurut para ahli sejarah, karena ada dua aliran politik di Yehuda. Aliran politik yang pertama adalah pro-Babel, aliran politik yang kedua adalah pro-Mesir. Yang pro-Mesir itu kita coba lihat ada di mana sisa-sisa petunjuknya. 2 Raja bab 23 ayat 33 sampai 35. Ini dibaca mulai dari bab 23 ayat 31 sampai 35, judulnya saja Yoahas Raja Yehuda. Apa yang terjadi? Ayat 33. Firaun Neko mengurung dia itu Yoahas ini, di Ribla, di tanah Hamat, supaya jangan memerintah Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Pada periode ini, Yehuda berada di bawah jajahan Mesir. Yoyakim diganti oleh Yoyakin, akhiran N. 24 ayat 7. Mesir yang menjajah Yehuda, yang tadi sudah dibaca teksnya, itu akhirnya dikalahkan oleh Babilonia. Bab 24 ayat 7. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Itu artinya kerajaan Yehuda sudah berada di bawah kekuasaan Raja Babilonia, Nebukadnezar. Silahkan membayangkan ya pergumulan geopolitik. Jadi istilah geopolitik itu bukan hanya istilah sekarang. Dulu juga
masing-masing berbagai macam negara itu berebut kekuasaan seperti sekarang. Pengaruhnya sampai kemana-mana. Teks selanjutnya, ini peristiwa yang sedih yang diceritakan pada bab 24 ayat 10 sampai 17. Yoyakim Raja Yehuda. Kita baca mulai dari ayat 10. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Ini adalah penyerangan pertama terhadap Yerusalem oleh Raja Babel, yang sebelum-sebelumnya oleh Raja Asyur. Asyur sudah surut, Babel naik, bahkan sampai merebut Mesir. Apa yang terjadi sesudah itu? Pada ayat 12. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawainya, pembesarnya, dan pegawai-pegawai istana. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat 14, ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Ayat 17, kemudian Raja Babel mengangkat Matanya, paman Yoyakin, menjadi raja, menggantikan dia, dan menukar namanya menjadi Sedekia. Jadi, silahkan membayangkan ya, keadaan bangsa-bangsa yang naik surut, sekarang Babel yang naik. Babel menyerang Yerusalem, ini terjadi pada tahun 597, yang disebut pembuangan yang pertama. 2 Raja bab 24 ayat 14, ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Pembuangan pertama, tahun 597. Yoyakin diganti oleh pamannya, namanya Matanya. Itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa sana. Matanya, nama orang. Diganti dengan Sedekia. Seperti apa Sedekia itu? Bab 24, 2 Raja ayat 19 sampai 20. Sama referen, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakin. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka di hadapannya. Nah, lalu alinea yang berikutnya, Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Ini awal dari kehancuran. Pemberontakan itu, kembali lagi, siapa yang menghasut itu jelas kalah dengan Babilonia, kok masih berani-beraninya memberontak. Ya jawabannya Mesir yang memanas-manasi supaya Raja Yehuda itu berontak. Nanti kalau seandainya ada apa-apa, Mesir ikut nimbrung keuntungan dari konflik-konflik itu. Apa yang terjadi? Yerusalem dikepung dan dihancurkan. Bab 25, beberapa ayat akan dibacakan. Ayat 1. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ayat 9. Ayat 6 dulu. Mereka menangkap raja,
dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Ayat 9. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Ayat 10, tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan. Sudah, hancur-hancuran. 10 tahun sesudah pembuangan yang pertama, Yerusalem sungguh dihancur leburkan. Dikemanakan penduduknya? Ayat 21, 2 Raja 25. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Yang tadi ayat 14 itu pembuangan yang pertama, ayat 21 bab 25 itu pembuangan yang kedua. Yerusalem hancur lebur. Dan dengan itu sejarah Yehuda berakhir. Jadi kerajaan utara Samaria berakhir pada tahun 722, kerajaan selatan berakhir tahun 587. Sesudah itu tidak ada kerajaan lagi. Itu sejarahnya. Bagian dari periode ini kita bertanya, pada periode ini perkembangan kitab suci Perjanjian Lama itu sampai di mana? Jadi kitab suci Perjanjian Lama ditulis di dalam proses panjang. Yang menulis adalah orang-orang, ada yang namanya jelas, ada yang namanya tidak jelas, artinya anonim. Tetapi kita ingat ajaran Gereja Katolik, manusia digunakan oleh Allah. Maka dalam proses sejarah ini, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, pada periode ini, sampai di mana penulisan kitab suci itu? Kita coba lihat. Tadi sudah kita lihat, sudah kita bicarakan, bahwa pada tahun 722 ketika Samaria hancur, ada orang yang membawa teks naskah ke selatan yang ditemukan ketika Raja Hizkia mengadakan pembaharuan perjanjian. Maaf, bukan Hizkia, tetapi Yosia. Nah, oleh para peneliti sejarah perkembangan kitab suci, inilah yang disebut naskah yang sudah pernah kita bicarakan juga sebelumnya, dari tradisi E. Kenapa E? Karena isinya adalah sejarah mulai dari zaman Abraham sampai dengan zaman Musa. Dan di dalam tulisan itu, nama yang dipakai oleh Allah, untuk Allah adalah Elohim, E. Maka untuk memudahkan pembicaraan, para penafsir kitab suci menyebut bagian itu, bahan itu adalah naskah E. Ternyata untuk bahan yang sama ada naskah lain yang menceritakan sejarah yang sama, tetapi nama yang dipakai untuk Allah itu bukan Elohim, tetapi namanya Yahweh. Jadi nama Allah kan sekurang-kurangnya ada, yang paling pokok kan ada dua ya, El
Elohim, lalu sesudah peristiwa pembebasan dari Mesir muncul nama baru, Yahweh. Sangat khas karena Yahweh ini menampakkan diri sebagai Tuhan atas sejarah. Nah, karena ada dua naskah, maka inilah hipotese-hipotese yang disimpulkan oleh para peneliti, para ahli tafsir kitab suci. Pada periode ini, dua naskah mengenai hal yang mirip-mirip, berbeda di dalam penyebutan nama Allah, dijadikan satu. Namanya kalau sekarang harmonisasi. Jadilah naskah yang namanya kombinasi antara tradisi E dan tradisi Y, itu simbolnya YE. Jadi ada E, ada Y, jadikan satu, namanya naskah YE. Naskah dasarnya adalah naskah Y. Karena itu menjadi sangat penting di dalam rangka mengingat kembali sejarah pembebasan umat Allah dari Mesir. Yang membebaskan umat Allah dari Mesir adalah Yahweh. Maka naskah yang menggunakan Yahweh itu menjadi naskah dasar. Naskah E digunakan untuk melengkapi yang tidak ada di dalam naskah Y. Jadi prioritasnya adalah naskah Y, naskah E, bahan-bahan yang tidak ada di dalam Y diambilkan dari naskah E itu, sehingga jadilah naskah JE. Nah, sesudah naskah ini ada, silakan membayangkan ini semua dikerjakan oleh orang pandai ya, oleh orang-orang kerajaan, panitera-panitera, dan yang tadi disebut misalnya imam besar dari Kenisah dan sebagainya, orang-orang hebat itu. Nah, sesudah naskah JE ini jadi, naskah Y sendiri dan naskah E sendiri tidak disalin-salin lagi. Jadi sekarang kita tidak tahu naskah J dan E itu ada di mana. Yang ada adalah naskah JE. Itulah yang terdapat di dalam kitab suci, kurang lebih sudah hampir jadi bentuknya. Yang berikutnya adalah nabi-nabi. Nabi-nabi, pewartaan mereka yang muncul pada zaman ini diteruskan secara lisan, tetapi ada juga yang tertulis. Coba kita lihat ya dari mana itu disimpulkan. Silahkan melihat kitab Nabi Yeremia, bab 36, ayat 2-4. Dibacalah mulai dari ayat 1. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, tadi sudah kita sebut ya namanya Yoyakim, yang jahat itu, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan, dan tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa, dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Zaman Yosia. Ingat, nanti ini akan menjadi salah satu batas di dalam penulisan sejarah. Zaman Yosia ketika dia membuat pembaharuan religius.
Lalu ayat 4. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia. Rupanya Baruk ini adalah juru tulisnya Yeremia, muridnya Yeremia yang menyimpan di sini dalam bentuk tulisan pewartaan Nabi Yeremia. Pada periode ini rupanya tulisan nabi-nabi sudah mulai dikumpulkan dan memang ditulis. Pewartaannya ditulis oleh murid-murid dari nabi-nabi itu. Sama seperti sekarang kalau ada murid-murid yang misalnya sekolah kursus kitab suci Santo Paulus diberi tugas untuk mencatat apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah atau dikhotbahkan di gereja, ditulis kemudian dikumpulkan dan selanjutnya. Nah, pada periode ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Ketika pewartaan nabi-nabi mulai ditulis dan kemudian bukan hanya ditulis lurus-lurus, tetapi diedit. Apa maksudnya? Sekali lagi ini sangat penting untuk perkembangan betapa firman itu bertumbuh. Daripada menjelaskan, saya beri contoh ini saja. Misalnya, Amos dan Hosea, kita masih ingat ya, dua nabi itu diutus kemana? Ke kerajaan Israel, utara. Jadi pewartaannya pada awal mula itu menyangkut kerajaan Israel saja. Tidak lebih, tidak kurang. Karena apa? Pewartaannya kontekstual. Ketika kerajaan utara menjadi makmur, lupa akan aslinya, akan Yahweh, dikritik. Demikian juga Hosea, yang tidak bisa memahami kenapa Israel yang sejak kecil dicintai oleh Tuhan begitu berat, begitu besar, tega-teganya mengkhianati. Jadi intinya Amos dan Hosea mestinya di dalam tulisan yang kita punya sekarang, kalau asli-asli, itu ya hanya bicara tentang kerajaan utara, tidak lebih dari itu. Tetapi apa yang kita punya sekarang di dalam teks kita coba diperiksa. Misalnya, kitab Amos bab 6 ayat 1. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Sion itu di mana? Sion itu Yerusalem, kerajaan selatan. Atas orang-orang yang merasa tenteram di gunung Samaria. Samaria itu di utara. Tempat Amos menjalankan perutusannya. Semestinya Amos tidak bicara tentang Sion. Itu bukan wilayah kerjanya, katakanlah. Wilayah kerjanya adalah Samaria. Lah kok masuk sekarang Sion? Itu persis yang tadi saya katakan sangat penting. Ternyata pewartaan Nabi yang semula hanya berlaku di utara, dalam perjalanan waktu dianggap penting juga di selatan. Jadi makna atau relevansi pesan Nabi itu semakin lama semakin luas. Mirip-mirip dengan yang kita pelajari dalam Perjanjian Baru, surat-surat Paulus. Surat Paulus itu kan dulu ditujukan kepada orang Roma, orang Korintus, orang mana lagi. Tapi kan kemudian dibacakan juga di tempat lain. Dan sekarang menjadi bacaan kita, menjadi universal. Itulah cara Tuhan menyampaikan kehendaknya. Mulai dari lokalitas tertentu, dalam zaman tertentu, dalam perjalanan waktu firman Tuhan itu tersebar
dan berlaku di mana-mana. Satu lagi, itu Amos. Nah, temannya yang bekerja di utara adalah Hosea. Hosea yang mana? Bab 5 ayat 5. Sama, yang semula hanya berlaku di utara, sekarang diberlakukan juga di selatan. Hosea bab 5 ayat 5. Kecongkaan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Israel, kerajaan utara. Efraim akan tergelincir, jatuh oleh kesalahannya sendiri. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Yehuda waktu itu belum jatuh. Tetapi sudah disebut di sini, karena dalam perjalanan sejarah, Yehuda tidak belajar dari pengalaman kerajaan Israel yang tidak setia dan macam-macam, maka dihancurkan. Sehingga warta yang untuk Israel berlaku juga untuk Yehuda. Satu lagi, bahkan ada sisipan khusus yang semestinya tidak menjadi wilayah Amos. Bab 2 ayat 4-5. Bab 2 ayat 4-5. Judulnya kan hukuman atas Yehuda. Amos tidak mewartakan hukuman untuk Yehuda, yang dia wartakan adalah hukuman untuk Israel. Hukuman atas Yehuda, beginilah firman Tuhan. Bab 2 ayat 4-5. Mirip-mirip, yang diganti hanya namanya. Israel diganti Yehuda. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Di bawahnya ayat 6, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4. Kembali ke ayat 4. Ayat 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Sama, persis. Hanya namanya yang diganti, semula untuk Israel, dalam perjalanan waktu untuk Yehuda juga. Jadi yang paling penting, yang sangat konkret, bagaimana ilham, bagaimana Allah itu menggunakan manusia bekerja di dalam sejarah menyampaikan firman kehendak-Nya. Yang dulu hanya untuk Israel, pada tahap itu sudah berlaku untuk Yehuda. Dan nanti selanjutnya berlaku untuk semua sepanjang segala masa. Nah, kalau sudah sepanjang segala masa, kita harus berhenti. Kita lanjutkan pada perjumpaan berikutnya. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan ulasan dan juga kisah sejarah perjalanan umat Allah Perjanjian Lama yang beberapa kali harus mengalami pembuangan oleh bangsa asing. Namun iman kepercayaan mereka pada Allah Yahweh tetap teguh. Tentu juga karena peran dan kehadiran para nabi. Dan juga utamanya adalah kasih setia Allah kepada umat Allah Perjanjian Lama. Kasih setia yang sama juga kita yakini dalam diri Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Engkau mencurahkan rahmat kesehatan, damai sejahtera, dan juga perlindungan-Mu pada kami dan keluarga-keluarga kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam.